Penandatanganan naskah berita acara serah terima jabatan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Pembacaan doa. Marilah bersama-sama berdoa menurut agama kepercayaan kita masing-masing. Perkenankanlah saya memimpin doa menurut agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami bersyukur atas segala nikmat dan rahmat yang telah Engkau berikan kepada kami. Karena hanya atas kuasa dan izin-Mu lah sampai hari ini kami dapat melanjutkan karya, tugas, dan pengabdian kami kepadamu dengan mengabdi kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Ya Allah yang Maha Besar, hari ini kami sedang melaksanakan acara serah terima jabatan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Jadikanlah acara ini sebagai acara yang Engkau ridhoi, yang membawa berkah serta taufik dan hidayah-Mu. Berikanlah kemudahan bagi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan untuk mengemban amanat yang Engkau percayakan kepadanya. Untuk Bapak Muhammad Tito Karnavian, terima kasih atas dharma baktinya selama bertugas di Kemenko Polhukam. Semoga diberikan kesehatan serta hidup yang barokah, yang selamat di dunia dan akhirat. Ya Allah yang Maha Bijaksana, jadikanlah apa yang kami lakukan hari ini sebagai amalan untuk bekal kami menghadap-Mu. Hilangkanlah kelelahan, kejenuhan dalam diri kami, sehingga kami bisa memberikan yang terbaik bagi negara Republik Indonesia yang kita cintai. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Pemberian ucapan selamat diawali oleh para tamu undangan, diikuti oleh seluruh pejabat eselon 1 Kemenko Polhukam. Kami silakan.
berkenan bergabung para tamu undangan, dan sesi ketiga para pejabat eselon 1 Kemenko Polhukam. Oke, Pak. Oke. 1, 2, 3. Satu, dua. Bapak izin boleh bergeser sedikit. Oh ya Pak. Iya. Ya. Izin Bapak kami hitung 1, 2. Izin kami hitung 1, 2, 3. Lagi Pak. 1. Izin Bapak kami hitung 1, 2, 3. 1, 2, 3. Terima kasih. Selanjutnya Izin Bapak kami hitung 1, 2, 3. Kiri Pak. Oke Pak. baik, berkenan para tamu undangan beserta Bapak Menko Polhukam juga Pak Mendagri berfoto bersama kembali. Izin Bapak kami hitung 1, 2, 3. Izin 1, 2, 3. Jadi Bapak izin 1, 2, 3. Oke. Izin Bapak 1, 2, 3. Izin 1, 2, 3. Baik, yang ketiga, sesi ketiga dengan para pejabat eselon 1 Kemenko Polhukam, Bapak Sesmenko beserta para deputi dan staf ahli berkenan berfoto bersama. Terima kasih banyak Pak Menko, pasti berita banyak. Izin Bapak yang bukan 1, 2, 3. Izin Bapak yang 1, 2, 3. Izin Bapak yang 1, 2, 3. Hitung 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Selanjutnya mohon berkenan untuk para pejabat eselon 1 Kemenko Polhukam menunggu di ruang 5 untuk melaksanakan exit dan entry meeting Menko Polhukam. Dan setelah ini konferensi pers Bapak Menko Polhukam. Oh, baik. Baik, teman-teman media dapat menunggu di ruang media center. Sebelum Boleh ditaruh di depan aja kalau Pak. Boleh nggak ini? informasikan kembali dan Coba kita mau tata aja di sini. Takutnya malah berapa? Itu malah gitu Pak. Ini aja jam dari sini aku langsung pada itu. Soalnya kan posisinya nanti lagi gini. Iya, karena Pak geser. Oke, saya di sana ya. Jangan Ini
dibagi dua. Pemirsa, baru saja kita saksikan serah terima jabatan Menko Polhukam, yang mana sebelumnya Presiden Joko Widodo telah melantik 2 menteri hari ini. Pelantikan digelar di Istana Merdeka Jakarta, dan 2 menteri tersebut yakni Marsikal Purnawirawan Hadi Cahyanto yang bergeser dari posisi dari Menteri ATR BPN menjadi Menko Polhukam menggantikan Mahfud MD. Kemudian Menteri ATR BPN yang diisi oleh Ketua Umum Partai Demokrat yakni Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Kemudian Presiden Joko Widodo juga melantik secara resmi Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertahanan Nasional atau ATR BPN di Istana Negara. Pelantikan tersebut berdasarkan keputusan Presiden atau Kepres, keputusan nomor 34P tahun 2024 tentang pemberhentian dengan pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju periode sisa masa jabatan 2019-2024 yang dibacakan oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara Nani Purwanti. Usai mengucapkan sumpah jabatan, AHY langsung menandatangani berita acara pelantikan sebagai Menteri ATR BPN. Pelantikan pada hari ini dihadiri sejumlah pejabat negara lainnya, antara lain adalah Ketua Dewan Pertimbangan Presiden, kemudian ada Wakil Ketua MPR RI, kemudian Wakil Ketua MPR RI Syarif Hasan, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Burhanuddin. Kemudian terlihat pula Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, kemudian Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, kemudian Menteri Komunikasi Informatika Indonesia Menkominfo Budi Ari Setiadi, kemudian ada lagi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi atau PAN-RB Abdullah Azwar Anas, kemudian Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN yakni Budi Gunawan. Adapun AHY menggantikan posisi Hadi Cahyanto sebelumnya sebagai Menteri ATR BPN. Dan sebentar lagi akan dilakukan konferensi pers. Turun segera membantu KPU maupun yang korban terdampak. Kemudian juga kepada TNI Polri dan BPNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yang segera bergerak ke Demak. Jadi membantu masalah banjirnya sendiri yang terdampak, dan juga membantu untuk KPU mempersiapkan langkah-langkah lanjutan. Di antaranya sudah diputuskan adanya penundaan, ya. Kalau nggak salah lebih kurang terdampak 25.000 lebih pemilih di sana. Kemudian Tolikara juga terjadi longsor, jalannya putus. Dan saya langsung menghubungi Gubernur, PJ Gubernur Papua Tengah, Ibu Rifka Haluk, untuk memberikan bantuan. TNI dan Polri juga membantu dan memberikan bantuan heli untuk mengangkut semua logistik pemilu dari Lanijaya ke Tolikara. Kemudian juga ada problema masalah keamanan di daerah pegunungan di Intan Jaya misalnya. Ya. Kemudian juga ada konflik lokal seperti di Puncak Jaya, di Intan Jaya, dan juga di Paniai, yang membuat pemilunya menjadi tertunda di beberapa wilayah tersebut. Nah, ini yang kita berikan dukungan juga, termasuk ke daerah-daerah yang pulau yang berombak, ya, besar, dibantu oleh teman-teman dari TNI AL. Kemudian logistik di daerah pedalaman juga dibantu dari Pemda, TNI dan Polri. Inilah yang bisa kita lakukan untuk melancarkan jalannya pemilu 14 Februari. Dan alhamdulillah pemilu berjalan relatif aman, lancar, ya. Dan kemudian, ya, inilah salah the biggest one day election in the world, ya.
adalah election pemilu terbesar satu hari seluruh dunia. Saya sudah pernah menyampaikan bahwa tidak mudah memobilisasi masyarakat 200 juta lebih pemilih dalam satu hari, lebih hampir 8 juta penyelenggara pemilu sampai dengan tingkat TPS ad hoc, dan kemudian hampir 800.000 pengawas pemilu, belum lagi pengamanannya Polri dan TNI serta anggota Linmas, Satpol PP, itu juga tidak mudah. Oleh karena itu secara umum berjalan baik, aman, lancar. Kalau ada kekurangan di sana sini seperti tadi karena banjir, longsor, bencana alam ya, adanya konflik lokal, ada surat suara yang kemudian cacat misalnya, ataupun juga yang menjadi keluhan, ya, kita ada mekanisme penyelesaian, ada yang diselesaikan oleh KPU dan Bawaslu, tapi ada juga yang mungkin dilaporkan. Mekanisme penyelesaian ini saya kira perlu ditempuh melalui mekanisme hukum yang ada, baik ke Bawaslu, DKPP, ke MK dan lain-lain. Tapi prinsip bahwa kita bersyukur pada Tuhan yang Maha Kuasa karena tidak mudah menyelenggarakan pemilu sebesar ini. Dan sekali lagi dari sudut pandang saya selaku PLT Menko Polhukam yang saat itu ada di masa yang masa puncak pemilu, karena puncak pemilu adalah di 14 Februari, penilaian saya adalah berjalan aman dan lancar. Saya kira itu. Terima kasih banyak kepada seluruh masyarakat, kepada seluruh penyelenggara pemilu, terima kasih kepada media massa, kemudian tokoh-tokoh masyarakat, termasuk juga ormas-ormas, kemudian juga kepada TNI dan Polri, kepada Pemda dan semua pihak, sehingga perhelatan besar ini dapat berlangsung dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rekan-rekan media sekalian yang saya hormati, hari ini saya mendapatkan mandat satu kehormatan dari Bapak Presiden menjadi Menteri Polhukam. Dan tadi pagi sudah dilantik dan sore hari ini dilaksanakan penyerahan jabatan dari PLT Bapak Tito Karnavian, Mendagri, kepada saya. Apa yang sudah disampaikan tadi, Pak Tito selama menjadi PLT telah melaksanakan tugas-tugas mulai dari persiapan, pelaksanaan sampai puncak pemilu tanggal 14 Februari tahun 2024 dengan segala upaya permasalahan di lapangan bisa dilaksanakan dengan baik. Dan sampai dengan saat ini situasinya sangat kondusif. Ini perlu dicatat rekan-rekan media sekalian. Situasinya sangat kondusif. Oleh sebab itu saya harus menjaga situasi ini. Situasi yang sangat kondusif ini dengan berpegang teguh pada prinsip-prinsip adalah menjaga persatuan dan kesatuan antar anak bangsa, agar proses pembangunan yang sedang berjalan ini dapat dilaksanakan dengan baik tanpa adanya gangguan sedikit pun. Saudara-saudara sekalian, saya segera melaksanakan konsolidasi ke bawah terhadap satuan-satuan atau kementerian lembaga di bawah Polhukam untuk tetap menjaga situasi ini. Tentunya ini adalah tugas kita bersama seluruh anak bangsa. Saya juga sudah berbicara dengan Panglima TNI dan Kapolri tentang situasi ini dan terus akan menjaga supaya tidak ada bercik-bercik atau benih-benih yang bisa mengakibatkan hal-hal yang tidak kita inginkan. Tugas dari TNI Polri adalah tetap menjaga keutuhan wilayah NKRI.
dan NKRI menjadikan harga mati. Dan saya yakin dengan koordinasi yang ketat, dengan dukungan para tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, dan seluruh elemen, saya yakin situasi kondisif yang kita rasakan hari ini akan terus terjaga. Dan saya minta bantuan kepada seluruh rekan media untuk menjaga situasi ini. Karena rakyat di daerah, di pedesaan, para buruh tani, para nelayan-nelayan tradisional, para petani-petani gurem mengharapkan situasi seperti ini. Saya yakin dengan kerjasama semuanya bisa terlaksana dan menjaga. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa meridhoi segala langkah kita demi kejayaan bangsa dan negara Indonesia yang sama-sama kita cintai. Sekian, terima kasih. Pertanyaan? Yang pertama adalah apa yang disampaikan oleh Pak Mendagri, PLT Menko Polhukam, adalah tetap menjaga situasi kondusif, mulai dari pengumuman, kemudian apabila dengan segala dinamikanya nanti di lapangan, sampai dengan diumumkan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, sampai dengan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Ini prioritas untuk tahun ini, karena seperti saya sampaikan, agar masyarakat tetap tenang, masyarakat bisa melaksanakan kegiatan ekonomi juga dengan tenang. Masyarakat dari pelosok sampai ke ibu kota ini juga menginginkan hal seperti itu. Jadi itu prioritas pertama. Prioritas kedua, tadi juga Pak Mendagri, Pak Tito menyampaikan terkait dengan penyelesaian BLBI, dan kita juga terus memonitor perkembangan di lapangan apabila ada permasalahan-permasalahan itu. Jadi dua hal itu yang paling penting adalah tetap menjaga situasi kondusif dan kita menyelesaikan permasalahan BLBI. Mudah-mudahan BLBI itu dengan koordinasi yang ketat kita bisa menyelesaikan. Ya. Ya, untuk bertemu dengan Prof. Mahfud pasti ya, karena sebagai orang Timur itu kan kita harus silaturahmi dengan pemimpin sebelumnya. Ya, ini saya persiakan, mohon arahan apa permasalahan-permasalahan yang belum diselesaikan, nanti akan kami lanjutkan walaupun kurun waktunya hanya 8 bulan ya, tapi saya akan kerja full untuk bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan ini. Kemudian yang pertama tadi ya kan nantilah mekanismenya kita selesaikan berikutnya. Kita tetap tidak mengabaikan, tapi kita menjaga supaya situasi kondisi ini kita tetap terjaga. Kalau perlu kita juga akan koordinasi yang baik. Ya, ya betul. Ini kan masa kabinet bisa 8 bulan lagi. Kalau menjabat ketika kabinet bisa 8 bulan lagi. Apakah ada yang disampaikan dari Presiden untuk menyiapkan transisi pemerintahan yang tidak ada, tidak ada. Ya. Terima kasih. Ya. 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 Pencucian uang. Iya. Ya. Itu bagian nanti yang disampaikan oleh internal kepada beliau. Ya. Terima kasih banyak. Nanti kan beliau nanti akan menerima masukan dulu ya dari staf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.